Halo sahabat Katedral, welcome back dan berjumpa lagi di podcast Katedral Faith Space. Perkenalkan, nama saya Michael Ronaldi yang akan menjadi host pada podcast malam hari ini. Hari ini spesial banget nih teman-teman, karena kita akan berbincang seru dan mendalami tentang bagian dari Paroki Katedral Surabaya. Pastinya, kita akan ditemani oleh narasumber yang menjadi salah satu sosok hebat dan juga sosok yang inspiratif bagi kita semua. Pada malam hari ini, kita kedatangan salah satu narasumber yang tidak asing lagi nih, buat teman-teman dan juga buat saya sendiri. Tak lain dan tak bukan adalah Bapak Bruno Hami Pahar. Selamat malam, Pak Bruno. Ya, malam. Ya. Halo, malam. Teman-teman semua, selamat malam. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Baik, sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Bruno Hami Pahar. Di paroki ini saya dipercayakan untuk memegang bidang formasio. Ya. Nah, formasio ini membawahi biak, rekat, OMK, keluarga, dan lansia. Mungkin sebagian besar nih Pak dari teman-teman di rumah itu belum tahu Pak tentang formasio. Kira-kira mungkin bisa diperkenalkan lebih dalam Pak dari mungkin seksi-seksinya ada siapa saja dan mungkin yang mengepalainya juga siapa saja mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk bidang formasio, kata formasio itu sendiri itu sebenarnya dalam arti pembentukan. Pembentukan itu atau sama dengan pendidikan. Dalam konsep gereja, formasio itu diartikan sebagai suatu proses pendidikan dan pembinaan. Dan proses pendidikan dan pembinaan ini awalnya sebenarnya hanya ditujukan kepada para calon-calon imam atau kita kenal dengan seminari, kemudian dengan kegiatan atau bidang-bidang misalnya suster, selibat itu. Nah, dengan harapan bahwa mereka ini dididik atau dibina terutama di dalam bidang teologis misalnya, kemudian di bidang di bidang teologisnya, kemudian di bidang emosinya, emosi, dan bidang-bidang yang lain itu yang dididik, dibina agar mereka bisa menjalankan hidup hidup rohaninya itu menjadi lebih baik, lebih mantap gitu. Nah, lalu dalam perjalanan berkembang ke formasio bidang awam yang lain, ya. Lalu termasuk di dalamnya itu rekat, biak, OMK, ya. Kemudian keluarga dan lansia, begitu. Nah, masing-masing ini tentunya, nah, untuk bisa mereka menjadi mendalam mengenai iman Katoliknya, maka perlu untuk dibina, dididik, ya, dengan berbagai atau disesuaikan dengan tingkat kategorinya, ya, jadi kategori anak atau apa itu disesuaikan pendidikannya dan pembinaannya gitu, dalam rangka untuk membangun iman, ya, terutama kalau bagaimana dia bisa mengenal Tuhan atau mengenal Tuhan Yesus itu sendiri, ya, melalui berbagai macam program, melalui berbagai macam pendidikan yang bisa dilakukan. Begitupun di rekat, ya. Iya. Rekat lebih mendalam, ya, dia lebih mendalam bagaimana iman atau kepercayaan yang dia anut selama ini, lalu
bagaimana itu bisa disosialisasikan, diterapkan dalam kehidupannya, moralitas ya, moralitas itu diperkenalkan di usia itu. Berarti memang kompleks ya Pak, kompleks, ya? Sangat kompleks. Ini. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua, iya, berarti, Pak. Sampai dengan yang lansia ini. Oke. Ya. Betul Pak. Ini kira-kira nih Pak Bruno, sudah berapa lama sih Pak Bruno menjabat sebagai Ketua Bidang Formasio? Dan saya juga penasaran nih, gimana nih awal ceritanya Bapak bisa terpilih menjadi Ketua Bidang Formasio? Sebagai Ketua Bidang Formasio itu sebenarnya saya baru satu periode ini, dan proses awalnya dulu gereja ini punya kebiasaan untuk semua istilah DPP atau sebagai istilah petugas pelayanan yang di gereja itu biasanya diusulkan oleh wilayah. Satu saja pernyataan Romo itu bahwa dia katakan bahwa saya belum merasa senang atau bahagia ya dengan teman-teman Manggarai ini, karena apa? Belum ada yang menjadi aktivis di gereja. Ya memang mungkin kebiasaan di sana itu kan orang misalnya doa, yang mimpin doa saja itu hanya guru agama. Ya. Di luar guru agama itu nggak ada gitu. Mungkin itu yang mereka bawa kebiasaan itu lalu sampai di sini, sehingga banyak teman-teman itu yang ya tidak terlibat di dalam pelayanan di gereja, hanya sebagai umat biasa gitu. Lalu saya kok terkesan dengan Romo ini ya. Ya Romo ini ya benar juga ya. Jadi tapi saya ingin buktikan kepada Romo bahwa apa yang dia katakan itu tidak ya. Iya. Saya mau membuktikan ya. Lalu dengan begitu saya mulai istilahnya aktif di kur ya itu dan segala macam itu. Lalu setelah itu sudah mulai dekat dengan lingkungan, kemudian dengan wilayah. Nah akhirnya waktu itu saya di 1 tahun atau 2 tahun kemudian itu saya dipercayakan untuk menjadi ketua wilayah 5 gitu. Lalu ketika saya dipercayakan untuk menjadi ketua wilayah, saya datang ke Romo Zande. Romo, saya sudah jadi ketua wilayah. Jadi beliaunya itu senang luar biasa ya karena ternyata ucapan dia itu saya kok pegang gitu ya, dan saya mau buktikan ya bahwa orang Manggarai juga bisa. Biarpun di tempat rantau kita juga tetap harus berkarya ya Pak untuk Tuhan dan juga untuk gereja ya Pak ya. Ya, lalu sebagai ketua wilayah waktu itu satu persoalan atau satu hal yang dialami di gereja bahwa OMK di paroki waktu itu mati suri. Waktu itu kalau tidak keliru Pak Ongki sebagai ketua bidangnya, nah beliau itu kesulitan bagaimana menghidupkan OMK ini, ya. Iya, betul. Lalu bersama saya mencoba untuk menghidupkan OMK. Saya mulai dari wilayah 5, ya, dari wilayah 5. Jadi saya coba apa sih yang bisa menarik buat orang muda ini, ya. Iya, betul. Ya, lalu muncul idenya itu adalah pelatihan fotografi untuk teman-teman OMK di wilayah untuk teman-teman OMK Saparoki, bukan wilayah lagi. Ya, Saparoki. Jadi muncul ide itu untuk melakukan atau mengadakan pelatihan fotografi. Ya, kemudian saya lupa ya narasumbernya itu dari Radio SS, ketua wartawan waktu itu
Surabaya, Jawa Timur kali ya, dia ketua wartawannya. Nah, beliaunya itu yang memberikan pelatihan tentang bagaimana mengambil foto atau gambar itu ya. Betul. Ya. Jadi beliau itu mengatakan bahwa gambar itu harus bisa menceritakan. Nah, lalu dia ajarin teknik-tekniknya. Bagaimana mengambil gambar yang bisa dengan lihat gambar kita orang bisa tahu, oh ini. Langsung tahu ceritanya. Ceritanya, kurang lebih ceritanya ini. Ya. Jadi seperti itu dilatih. Nah, yang hadir waktu itu tidak hanya dari OMK wilayah 5 atau dari katedral, tidak, dari paroki lain juga hadir. Juga hadir. Ikut pelatihan itu. Nah. Dan yang hebatnya itu kita melakukan pelatihan itu di ruangan terbuka. Di ruangan terbuka itu di patung kuda di Iya, di belakang Sanggar Alang-alang itu di Joyoboyo itu. Iya. Itu. Jadi memang di tempat terbuka gitu. Ini terbuka banget itu. Nah, yang hadir kan banyak orang. Jadi duduk semua itu di lapangan, ya. Lalu beliaunya mengajarkan dan langsung praktek. Semua yang hadir itu wajib waktu itu membawa kamera, minimal HP yang punya kamera, ya. Lalu diajari. Kemudian untuk bisa mendorong supaya anak-anak ini serius ini dan segala macam, hasil fotonya itu kita pamerkan di gereja. Di paroki. Biar menambah semangat dari teman-teman yang semangat sekali ini. Selama 2 minggu karya mereka itu dipamerkan di sini. Akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi teman-teman. Itu disiapin ruang di area parkir itu untuk pameran karya orang-orang muda. Ya, begitu. Nah, itu awalnya. Lalu setelah itu saya lihat sudah mulai ada respon. Lalu ketika masuk ke Pasca Minggu Palem, saya ngomong romo, saya mohon ini daun palemnya yang siapkan OMK. Jadi akhirnya romo bilang, oke, siap. Jadi seluruh kebutuhan daun palem waktu itu disiapkan oleh OMK dengan bayar sukarela tadi itu, ya. Betul. Sehingga dengan demikian lalu mereka punya kas. Nah, kas ini dia isi kasnya OMK wilayah juga di paroki. Setelah itu lalu pelan-pelan mereka sudah mulai bangkit, ya. Bangkit, hidup, ya. Kemudian muncul banyak kegiatan-kegiatan itu, sehingga saya itu senang saat ini melihat OMK itu luar biasa, ya. Sudah istilahnya mereka eksis, ya, sangat eksis, ya. Betul. Termasuk yang kita hadir di sini ini kan karya dari anak-anak OMK, ya. Jadi saya bangga dengan mereka, gitu. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, selama satu periode Pak Bruno sebagai Ketua Bidang Formasio, kira-kira momen apa yang paling berkesan Pak, atau tantangan-tantangan yang tak terlupakan selama Bapak menjabat selama satu periode ini? Mungkin tadi sudah dari OMK, mungkin dari BIA, Rekat, ataupun dari lansia. Karena kan memang Formasio ini Bapak juga harus mengerti tiap-tiap bidangnya ini kan punya karakter yang berbeda-beda, kemudian cara menghadapi orang yang berbeda-beda karena dari jenjang usia yang berbeda juga. Iya. Jadi yang menjadi tantangan, ya, yang menjadi tantangan itu ketika saya itu mencari figur-figur yang bisa membantu saya di bidang formasio, ya. Jadi yang sangat sulit itu lansia, ya, kemudian keluarga, itu yang susah, ya. Sedangkan kalau BIA, Rekat itu saya senang itu karena para
pembina-pembina sebelumnya itu bisa ini merangkul. Bisa diminta bantuan lagi untuk meneruskan ya. Jadi dua bidang itu saya tidak terlalu mengalami kesulitan karena beliau mereka itu sudah siap mendukung saya gitu ya di Rekat di Biak ya. Kemudian OMK itu saya tidak terlalu kesulitan, tapi yang menjadi tantangan di OMK itu adalah pendamping OMK-nya ya. Saya mencari pendamping OMK itu sangat susah ya, sangat susah karena figur ini harapan saya sih sebagai pendamping. Jadi selain mendampingi kegiatan mereka, tapi bagaimana pendamping ini juga menjadi pendamping rohaninya bagi anak-anak muda. Jadi selain kehidupan spiritualnya, mungkin juga dalam hidup ya, pilihan hidupnya itu mesti didampingi ini. Nah, ini yang kesulitan ya. Sehingga ya terakhir itu ya saya hanya mendapatkan ada pendamping, tapi lebih banyak ke mendampingi kegiatan. Tapi untuk mendampingi OMK di bidang rohani dan tentang pilihan hidup itu sampai sekarang susah gitu ya. Itu yang saya rasakan tantangannya. Betul, Pak. Tantangannya di situ. Yang masih terasa sampai hari ini. Iya, jadi itu karena mengajak orang itu untuk terlibat itu kan tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi ya karena ini pelayanan jadi susah ini ya. Mungkin kalau ada bayarannya mungkin banyak orang mau gitu ya, tapi karena ini ya untuk susah pelayanannya Pak ya. Untuk menjadi pelayan juga agak susah begitu. Itu tantangan yang sampai saat ini masih menjadi PR ya Pak. Ya, jadi termasuk ketua lansia waktu itu tantangan mencari orang untuk menjadi ketua seksi lansia itu susah setengah mati. Karena sebelum seksi ini muncul itu ada persepsi ya, lansia sebelumnya mereka selalu menganggap dirinya sebagai kategorial gitu. Ketika kita mengajak ini masuk seksi, maka mereka tidak mudah untuk iya gitu ya. Banyak sekali yang mereka katakan nanti bagaimana begini, nanti bagaimana ini keuangannya bagaimana ini. Betul. Nah, jadi ribet gitu ya, dan susah sekali. Jadi telepon si A, si B dan segala macam nggak ada yang mau. Ya, akhirnya ya saya dengan konsep saya ya, lalu saya menemukan ketua lansia walaupun dia dia masih muda, tapi dia mau bersedia untuk menjadi ketua lansia, dan itu mungkin untuk satu paroki kalau ya atau keuskupan itu mungkin ketua lansia yang paling muda itu di HKY. Itu, dan mereka semua paroki lain itu belum kaget. Kaget kenapa? Oh, ketua lansianya kok bisa orang muda gitu. Kira-kira karena tadi sudah disinggung Pak Bruno nih Pak, kira-kira bagaimana perjalanan Pak Bruno nih untuk mencari ketua lansia pada waktu itu? Akhirnya hingga dapatlah sosok Kak Yeni ini sebagai ketua dari seksi lansia. Perjalanan apa yang Pak Bruno lalui untuk mencari ketua ini? Jadi tadi sudah saya katakan bahwa saya mencoba untuk menggunakan konsep lama, di mana lansia itu diurus lansia. Jadi dan ternyata mereka juga tidak mau, tidak mau, karena mereka semua setelah saya tawari untuk menjadi ketua seksi dan segala macam itu tidak mau. Akhirnya di saat misa sore, pagi itu kebetulan kita wilayah 5 itu tugas,
Nah, ada Yeni, ya. Nah, saya langsung mengatakan, Yen, kamu bisa enggak bantu saya? Siap. Bantu apa, Pak? Kamu menjadi ketua lansia. Nah, pertamanya kaget mungkin ya, ininya ya Pak. Kaget dia kaget ya. Loh, saya kan belum lansia, Pak. Tidak. Ya, saya belum lansia, Bapak. Ya. Umur beliau kan masih di bawah 50 ya. Masih muda lah, ya. Tapi saya katakan ke beliaunya, sudah saatnya orang muda untuk melayani orang tua. Betul. Karena kalau orang tua melayani orang tua itu gimana ceritanya, ya. Jadi betul. Sama-sama ininya itu terus dilayani. Apa yang mau dia layani gitu, ya. Mobilitasnya sudah sangat rendah, sehingga saya mengambil keputusan orang muda sudah saatnya untuk mengurus orang tua. Dan ini bilang siap. Nah, walaupun awalnya mereka itu agak kenapa Yeni ini dan segala macam, pokoknya Yeni, ya, betul. Yeni sebagai ketua lansia. Nah, lambat laun akhirnya semua lansia ini sudah terima Yeni, Mbak Yeni ini dengan luar biasa, ya. Mereka awalnya tidak dukung, sekarang semua sudah dukung ini. Karena konsepnya tadi, kalau diurus sama-sama tuanya, apa yang mau diurus? Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kalau orang muda yang ngurus, mobilitas dia kan lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Ininya lebih lebih istilahnya? Lebih kreatif. Ya. Jadi itu konsepnya. Jadi sudah saatnya orang muda mengurusi orang tua. Ya. Jadi akhirnya semua orang, ya, dan ketika mereka tanya di forum itu kenapa Bapak kok milih ini Mbak Yeni, saya mengatakan bahwa saya sengaja memilih ini supaya dengan konsep pikir bahwa saatnya orang muda untuk mengurus orang tua. Ya, barangkali nanti figur Yeni ini sebagai inspirasi buat orang-orang muda untuk saatnya mungkin mengurus orang tuanya. Ya, jadi jangan biarkan orang tuanya kerja sendiri, ya, mulai membantu apa yang orang tua. Jadi itu yang dasar pemikiran kenapa saya ngotot ya nih. Gitu. Memang agak susah ya Pak untuk merubah kebiasaan lama ya. Mungkin terobosan baru yang Pak Bruno bawa sebagai Ketua Bidang Formasio, dan puji Tuhan diterima baik nih dari seksi lansia sendiri. Iya, betul. Ini tidak terasa ya Pak, memang perjalanan Pak Bruno ini sangat panjang ternyata ya Pak ya. Selama menjadi Ketua Bidang Formasio dan bahkan sebelum menjadi Ketua Bidang Formasio. Kira-kira saya mau tahu nih Pak, selain dari nasihat dari Romo dan juga mungkin pengalaman yang sudah Pak Bruno lalui, kira-kira apa lagi nih Pak yang memotivasi Pak Bruno untuk mau melayani hingga di titik saat ini? Mungkin bertemu dengan istri dan juga sebagainya. Motivasi utama saya itu adalah, ya, pertama ini terus terang ya, saya ini kan ketua bidang ya, tidak punya staf, tidak punya wakil, tidak punya ini. Nah, yang menjadi staf atau krunya itu adalah ketua-ketua seksi. Krunya ini sudah semangat, lalu ketuanya tidak semangat, itu rasanya kok betul. Jadi aneh. Jadi di BIAK itu sudah luar biasa mereka jalan. Saya kagum dengan para pembinanya yang luar biasa. Begitupun di Rekat, walaupun di Rekat ini ada masalah sedikit ya, di mana ketua seksinya itu tidak ada di tempat. Akhirnya kembali dari OMK yang membantu untuk mengurusin ini. Jadi itu saya bangga bahwa ternyata mereka saling membantu juga ya Pak ya. Jadi kerjasama, kerjasama dan sama-sama bekerja itu wah luar biasa ya. Jadi konsepnya kerjasama dan sama-sama bekerja.
Nah, itu yang saya bangga di di bidang formasi. Ya, begitu. Jadi merasanya tidak berdiri sendiri ya Pak ya, tapi kita merasanya untuk bekerja bersama karena kita sama-sama berpelayanan. Iya, jadi itu yang membuat saya menjadi terdorong untuk tetap istilahnya bertahan untuk menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas di dalam bidang formasio ini. Begitu. Betul. Mungkin untuk motivasi yang lain mungkin Pak, mungkin dengan berpelayanan di gereja mungkin Bapak bisa bertemu dengan pasangan hidup, mungkin bisa jadi teladan mungkin buat teman-teman orang muda di luar sana mungkin Pak, yang mungkin selama ini belum berpelayanan di gereja, mungkin dengan berpelayanan mungkin bisa mendapatkan berkat nih Pak, salah satunya mungkin pasangan. Iya, jadi memang selain kerjasama dan sama-sama bekerja itu, motivasi memang utama saya itu adalah pelayanan. Jadi mungkin dengan saya berada di formasio ini, saya bisa melayani sesama. Kalau tidak di formasio atau tidak menjadi apa-apa kan, mungkin saya tidak bisa melayani umat-umat yang membutuhkan. Jadi konsep pelayanannya itu yang yang harus kita luruskan Pak ya, bukan? Ya, kita luruskan. Kemudian betul. Di awal tadi saya mengatakan bahwa pelayanan yang menjadi utama ini adalah baik di bidang untuk sementara ini kan di formasio, tapi sebelumnya itu saya itu lebih banyak aktif di KUR ya, ikut KUR. Waktu itu kan KOS itu di wilayah 4, lalu di wilayah 4 itu waktu itu ada kelompok KUR, saya bergabung. Nah, bergabungnya saya jadi anggota KUR, nah kebetulan istri juga waktu itu ya jadi anggota KUR, jadi ya sama-sama ikut KUR gitu, selesai pulang bareng gitu ya, pulang ya dia ke KOS. Kebetulan kosnya istri ini lebih jauh dari dia harus melewati kosnya saya, jadi sama ya lambat laun ya, saking sering kita melaksanakan kegiatan bersama, maka muncul sentimen-sentimen ya, perasaan-perasaan ya sehingga ya sampai dengan saya mengatakan bahwa saya ini suka atau saya senang dengan kamu karena sama-sama aktif, sama-sama ini, jadi sudah tahu kebiasaan dan segala macam, jadi tidak sulit untuk mendekatkan diri. Ya, untuk kalau bersama itu besok ya, jadi tidak ada yang diragukan lagi gitu ya, karena sudah tahu kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi itu sampai dengan kami menikah. Ya. Dan yang mengurus menikah itu juga orang-orang muda. Orang-orang muda. Ya, orang-orang muda. Ya, kebetulan dari Flores itu kan banyak sekali anak-anak muda di sini. Nah, yang mengurus menikah itu mereka. Begitu. Jadi tidak ada. Memang sudah akrab dengan orang-orang muda juga, Pak Bruno. Sudah akrab dengan orang-orang muda. Jadi sampai dengan menikah pun yang ngurus adalah orang-orang muda. Begitu. Ya, sehingga harapan saya bahwa atau istilahnya saya punya keinginan itu supaya orang muda itu sebanyak mungkin untuk melakukan kegiatan bersama ya, untuk memunculkan sentimen-sentimen tadi ya, sentimen-sentimen itu, karena kita kepingin supaya kalian atau orang-orang muda itu kalau bisa dapat pasangan sesama Katolik gitu. Amin ya teman-teman di sini ya, amin. Tapi memang dasarnya kita harus berpelayanan dulu, pelayanan Tuhan ya Pak. Iya, jadi baru bisa ketemu itu di pelayanan itu. Iya, betul. Jadi sama-sama kegiatan sama-sama kegiatan. Jadi muncul sentimen. Iya, muncul sentimen. Dan dengan begitu lalu setiap
kalau kita sering bersama itu kan kita ngerti karakternya. Iya, betul. Ya, kita ngerti karakternya satu sama lain, ya. Ngerti sehingga tidak susah, ya tidak sulit ketika kita menyatu. Ya, betul. Itu. Jadi harapan kami orang tua ini begitu. Ya, ini pesan juga ya Pak, mungkin buat teman-teman muda di luaran sana yang sedang nonton video ini, jangan lupa mungkin untuk ini didengerin, mungkin dibesarin volumenya, diresapi lagi mungkin. Iya, jadi itu juga berkaitan dengan orang muda. Jadi memang selama ini fokus kita kelihatannya ya itu lebih banyak ke pembinaan kerohanian, ya, spiritual dan segala macam. Yang kita pikirkan, terutama saya ini berpikir bagaimana kita itu juga memikirkan kehidupan sehari-hari orang muda. Jadi kita tidak hanya mengharapkan mereka untuk aktif berdoa ini dan segala macam, itu iya, itu sangat penting ya. Betul. Tapi bagaimana kehidupan mereka setiap hari seperti apa? Nah, itu kita juga harus ada perhatian gitu. Gimana caranya, misalnya orang-orang muda misalnya belum dapat pekerjaan, gimana sih bisa kita bantu untuk mencarikan pekerjaan atau apa gitu ya. Jadi supaya dia menggereja itu menjadi kuat. Ya. Dia tidak bisa datang ke gereja mungkin karena tidak ada ya transportnya atau apa gitu ya. Seperti itu. Sehingga dulu ide saya awal itu, tapi sebelum menjadi formasio, ketika menjadi ketua wilayah, ide saya dulu bahwa di gereja itu ke setiap misa itu kan pakai digital tuh ini kameranya untuk ke TV. Ya, saya usulkan waktu itu OMK yang pegang kamera, yang syuting. Betul, Pak. Nah, harapannya kalau mereka ini sudah bisa pegang kamera besar nih, ini kan skill yang bagus. Dengan skill ini nanti dia bisa mencari pekerjaan. Begitu, itu loh. Ya, tapi ya hanya ide ya. Sampai sekarang belum terwujud karena memang ya begitu banyak hal yang perlu dipikirin. Tapi saya bangga sekarang bahwa mungkin bagian dari ide itu yang sekarang di Komsel sini ada program podcast ini dan segala macam. Nah, harapan saya sih dengan kegiatan ini bisa menjadi bagian untuk hidupnya orang-orang muda ini. Betul, bisa cari duit lah, gitu ya. Untuk hidup. Untuk harapan terbesarnya nih Pak, ke depannya bagi gereja dan juga bagi komunitas yang di dalamnya kita berdinamika bersama, kira-kira harapan dari Pak Bruno untuk ke depannya seperti apa Pak? Harapan saya supaya semua komponen-komponen yang ada di dalam gereja ini untuk bekerja sama, dan sama-sama bekerja gitu. Jadi sehingga nanti gereja ini menjadi besar ya. Jadi terutama misalnya orang-orang atau seksi-seksi yang ada di formasio itu harapannya supaya mereka selalu bekerja bersama ya, sama-sama ya. Jadi saling membantu satu sama lain ya, mana yang kurang kita isi dan segala macam. Itu harapan saya sih untuk formasio ini. Betul. Jadi semua yang mereka rencanakan, yang mereka programkan itu bisa jalan. Ya, nah, itu harapannya. Semuanya bisa jalan. Ya. Dan memang yang saya suka sekali tadi apa Pak? Bekerja sama dan bersama-sama bekerja. Ya, sama-sama bekerja. Betul, Pak. Itu memang suatu hal dasar ya Pak, yang memang jadi biar kita tidak merasa berdiri sendiri-sendiri, tapi justru saling membantu dengan dari keberagaman usia dan sebagainya ya Pak. Betul. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan yang ingin Pak Bruno sampaikan kepada teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan podcast pada hari ini? Ya, baik, untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton, bahwa pesan saya supaya
tetap komit terhadap iman, ya, jangan putus asa, ya, selalu berdoa, ya, percaya pada rencana Tuhan, ya. Jadi kita boleh membuat rencana, tapi kita harus percaya pada rencana Tuhan, dan jangan apa istilahnya, jangan cepat putus asa, ya. Betul. Harus kuat, ya. Orang muda harus bisa kuat, ya, untuk hidup atau untuk menjalankan hidup sesuai dengan iman Katolik, ya, sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai Katolik. Harapan saya semua, siapa saja, ya, komponen dalam gereja ini, atau orang muda, anak-anak, lansia, keluarga, dan segala macam, harapan saya supaya dapat menjaga nilai-nilai Katolik kita, ya, dan memberikan pelayanan sesuai dengan nilai-nilai Katolik, yaitu nilai iman, harapan, dan kasih, ya. Jadi semua itu menjadi dasar kita dalam memberikan pelayanan kepada sesama. Jadi harus ada iman, harapan, dan kasih, ya. Kasihlah sesama, ya, seperti dirimu sendiri. Jangan berhenti berbuat baik dengan orang lain, ya. Jangan berhenti berbuat baik dengan orang lain. Jadilah Simon Kirene di generasi yang akan datang. Oke, gitu. Terima kasih. Tepuk tangannya dong teman-teman yang ada di sini, keren banget nih. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah ada di penghujung podcast pada hari ini, dan juga kita juga sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih Pak Bruno. Ya, sama-sama, ya. Sudah memberikan insight-insight yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita yang akan datang juga teman-teman. Dan podcast kita pada malam hari ini tuh akan tersimpan di YouTube Katedral Surabaya nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyaksikan video dan juga podcast kita pada hari ini itu di channel YouTube Katedral Surabaya. Nah, seandainya nih Pak, beberapa tahun yang akan datang nih ketika Pak Bruno kembali menyaksikan podcast ini melalui video YouTube, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan untuk diri Bapak sendiri di masa yang akan datang? Bersyukur bahwa saya sudah mengambil bagian dari gereja katedral. Sudah memberikan yang terbaik buat gereja. Pernah memberikan yang terbaik buat gereja. Itu. Betul. Terima kasih Pak Bruno sudah menyempatkan waktunya Pak di kesibukannya pada malam hari ini. Sama-sama. Ya. Satu hal yang jangan terlewat juga bagi pendengar podcast yang ingin memberikan support kepada podcast Katedral Faith Space, ini kita bisa banget, dan kita juga membuka sponsorship nih untuk teman-teman yang ingin usahanya atau bisnisnya lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Ini ada kesempatan yang pas banget nih teman-teman untuk bisa mengirimkan email ya, atau juga mengirimkan pesan di nomor di bawah ini untuk teman-teman yang ingin mengajukan sponsorship juga kepada podcast kita pada malam hari ini. Nanti bisa menghubungi ke Kak Angelina Ajeng di nomor yang ada di bawah ini. Nanti bisa akan disediakan oleh teman-teman semua. Terima kasih untuk podcast pada malam hari ini, Pak. Ya, sama-sama. Dan juga untuk teman-teman semua di rumah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen channel YouTube yang ada di Katedral Surabaya. Dan juga yang terpenting nih teman-teman, nyalakan lonceng notifikasi agar setiap kali kita buat video dan kita mengupload video, itu akan muncul nih di beranda YouTube teman-teman semua. Dan jangan lupa podcast selanjutnya akan tayang di setiap Jumat minggu genap teman-teman. Jadi diingat minggu kedua dan juga minggu keempat dalam bulan, setiap hari Jumatnya kita akan tayang di jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama teman-teman semua. See you dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan berkati.